Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raffi Atlaida. Dalam vlog saya kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentang apanya ya? Sebelum kita membahas ke hal inti dari vlog saya kali ini, saya akan memberikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Bukan hanya perkembangan kasusnya saja, juga tentang perkembangan ekonominya juga. Yuk kita lanjut lihat videonya. Berita perkembangan kasus corona menurut Detik Health. Update corona di Indonesia per 11 Mei 2020. Sebanyak 14.265 orang positif corona. 2.881 orang dinyatakan sembuh dari corona. Dan sebanyak 991 meninggal akibat corona. Dilansir dari berita Suara Merdeka bahwasanya ekonomi di masa pandemi COVID-19 menurun diakibatkan telah banyaknya pegawai yang di PHK dan banyaknya usaha-usaha yang ditutup karena akibat dampak corona. Sudah lihat kan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia? Tadi juga ada tentang ekonomi kita ya yang semakin memburuk ya karena banyaknya pegawai yang di PHK dan banyaknya para pengusaha yang kehilangan usahanya atau omsetnya yang menurun. Nah, itu juga tidak memungkiri banyak terjadinya kejahatan di tengah pandemi ini. Nah, di vlog saya kali ini saya akan membahas bagaimana mencegah kejahatan itu terjadi di rumah kita. Yang viral sekarang itu kan tentang pencurian rumah atau perampokan rumah yang penjahatnya itu menakut-nakuti seperti adanya adegan horor ya, yang biasanya penjahat itu akan mengetok-ngetok pintu terlebih dahulu, lalu berusaha kita untuk membuka pintu, siapakah yang datang. Nah, ketika kita sudah membuka, ternyata tidak ada orang. Nah, di situ kita bingung. Langsung, penjahat itu kemudian mulai beraksi lagi dengan mematikan saklar listrik. Jadi, keadaan menjadi gelap semua ketika kita di luar. Nah, di situ juga biasanya penjahat itu menyalakan suara-suara yang tidak biasa terdengar seperti suara bayi nangis, suara kuntilanak yang dikeluarkan oleh handphone sang penjahat tersebut. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari kejahatan tersebut? Yang pertama, jangan bukakan pintu ketika ada suara ketukan pintu pada tengah malam. Sudah pastikan tamu tidak mungkin bertamu malam-malam, kecuali itu keadaan darurat. Alangkah baiknya kalian melihat jendela terlebih dahulu, apakah ada orangnya atau tidak. Nah, dilihat lagi, ketika ada orang, apakah itu orang yang kamu kenal. Biasanya sang penjahat itu tidak mudah menyerah. Walaupun kamu tidak keluar rumah, dia akan tetap beratraksi dengan hal-hal horor lainnya, seperti langsung mematikan saklar listrikmu supaya kamu keluar dan menyalakan saklar listrikmu kembali, atau dengan suara-suara bayi-bayi atau suara semacam sejenis hantu supaya kamu takut. Tenang, kamu tidak usah panik. Langkah yang kedua yaitu kalian tetap tenang di dalam rumah. Nah, pastikan jalur akses masuk ke rumah kalian itu sudah terkunci, baik itu pintu utama, pintu belakang, maupun jendela, pastikan sudah dikunci. Setelah langkah 1 dan 2 sudah kamu lakukan, langkah ketiga yaitu hubungi pihak berwajib di sekitar daerahmu, seperti Pak RT, Pak RW, atau orang-orang yang ronda di sekitar rumahmu. Meminta bantuan kepada mereka untuk mengecek keadaan sekitar rumahmu, apakah aman-aman saja atau tidak. Biasanya kan penjahat akan kabur ketika ada kerumunan warga.
Itulah tips dari saya tentang mencegah kejahatan di dalam rumah. Tidak memungkirkan terjadinya kejahatan karena sekarang banyaknya sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan mungkin terjadi kehilafan di antara mereka. Semoga vlog ini bermanfaat buat kita semua. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.